Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pendidikan berkelanjutan atau yang disebut dengan Sustainable Development Goals. Saya sendiri Desi Kusumasari sebagai moderator dan ada Pak Famuji yang akan menjelaskan poin menurut para ahli, yaitu dari Brundtland dan Emil. Kemudian ada Pak Agam yang akan menjelaskan poin dari Budiman dan ada Yolanda Mega yang akan menjelaskan tentang kekurangan SDGs, dan kemudian ada Bu Melin yang akan menjelaskan tentang kelebihan SDGs. Kemudian ada Bu Astin yang akan menyimpulkan pendapat dari atau hasil dari diskusi kami. Menurut Brundtland Report pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005 yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 tiang utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam. Namun, untuk sebagian orang lain, konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri bermasalah karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas. Emil Salim pada tahun 1980 menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan memiliki arti bahwa setiap gerak pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu generasi ke generasi dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Nah, menurut Budimanta 2005 menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan pada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Kekurangan SDGs di dunia pendidikan. Penting untuk diingat bahwa meskipun teknologi informasi dapat menjadi alat yang kuat, ada juga tantangan yang perlu diatasi, seperti akses terbatasnya internet di beberapa daerah karena infrastruktur di Indonesia, juga kesenjangan digital dan perlindungan privasi data. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua siswa. Perlu diperhatikan juga kebutuhan untuk melibatkan semua pihak dalam proses penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari SDGs. Yang pertama, ada peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan berbagai sumber daya pendidikan digital seperti e-book, video pembelajaran, perangkat lunak simulasi, dan platform pembelajaran daring. Lalu yang kedua, ada kemitraan pendidikan. Misalnya, pada platform daring dapat digunakan untuk berbagai sumber daya, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru secara efisien. Lalu yang ketiga, ada pendidikan inklusif. Misalnya, ada perangkat lunak yang dapat memungkinkan siswa dengan disabilitas fisik atau penglihatan terbatas untuk mengakses materi pembelajaran melalui bantuan perangkat asistif teknologi. Lalu yang keempat, ada pendidikan teknologi dan keahlian digital. Penggunaan perangkat lunak pembelajaran kreatif, pemrograman, dan pengkodean dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan teknologi yang penting untuk masa depannya. Dari beberapa presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan bagi sebuah negara supaya negara lebih maju di berbagai bidang, salah satunya yaitu di bidang pendidikan.
Apabila pembangunan di sebuah negara semakin maju, maka kualitas pendidikan akan semakin maju juga. Dan apabila di bidang pendidikan semakin maju, maka sumber daya manusia pun akan semakin berkualitas. Yang kedua yaitu pendidikan merupakan aspek penting untuk mengupayakan tercapainya 17 tujuan SDGs yang akan membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.